Yo, welcome back to Dunia Review. Hari ini kita akan membahas salah satu tontonan favorit netizen di Indonesia, mulai dari yang aktif sampai yang pasif. Disutradarai oleh Aris Nugraha dan salah satu karakter pentingnya diperankan oleh Epy Kusnandar dan Icuk Nugroho. Kenapa Icuk Nugroho termasuk penting? Karena jika tidak ada dia, tidak ada yang meramaikan khazanah percompetan di kota Bandung. Yaps, sinetron ini adalah Preman Pensiun. Sinetron ini mulai tayang pada 12 Januari 2015 dan hingga saat ini masih tetap eksis menarik minat warga netizen di Indonesia. Bahkan, sinetron ini sempat diangkat ke industri layar lebar pada 17 Januari 2019 dan disutradarai oleh orang yang sama, yaitu Aris Nugraha. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang 5 hal positif yang bisa kita temukan dalam sinetron Preman Pensiun ini. Langsung saja, siapkan tempat yang nyaman, makanan ringan, and let's begin. Nomor 1. Adab adalah perilaku tata krama yang sangat mencerminkan budaya Indonesia. Yaps, hal inilah yang bisa kita temukan juga dalam sinetron ini. Di scene ini kita bisa melihat di mana adegan dari 5 orang preman, anak buah dari Darman, yang saat minum kopi mereka duduk terlebih dahulu. Di sini kita bisa mengambil hal positifnya bahwa meskipun sebagai preman, tapi adab adalah hal yang paling utama. Dan secara medis pun, minum air sambil duduk dapat menghindari kita dari beberapa penyakit berikut. Nomor 2. Dalam berkendara, roda 2 maupun 4, kita harus tetap memprioritaskan keselamatan. Salah satunya adalah larangan bermain HP saat berkendara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yakni pasal 106 yang mewajibkan pengemudi berkendara dengan wajar dan penuh konsentrasi. Di scene ini kita bisa melihat saat Ujang mendapatkan panggilan, ia menepi dahulu sebelum mengangkat panggilan itu. Nah, intisari yang bisa kita ambil dari scene ini adalah sepenting apapun panggilan itu, utamakanlah keselamatan dahulu. Jika itu adalah panggilan mantan, maka segera lempar HP-mu. Nomor 3. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah, maka akan kulebihkan. Tapi apabila kau ingkar, maka azabku sangatlah pedih. Hanya orang-orang yang tidak pernah bersyukur yang selalu merasakan sedih, karena manusia tidak akan pernah puas. Mereka selalu mencari dan mencari tanpa mensyukuri apa yang telah ia miliki. Seperti dalam scene ini, kita bisa melihat Kang Komar yang baru merintis usahanya. Ia mengeluh ketika hanya sedikit pembeli yang datang ke tokonya. Dan pada saat itu Kang Mus memberi nasihat padanya. Kita pernah susah, habis itu senang. Mungkin kita harus susah sekali lagi, lebih susah dari waktu itu. Supaya kalau kita nanti senang lagi, benar-benar senang, kita bisa lebih menghargai kesenangan itu, lebih bersyukur. Kalau kita nanti ternyata lupa bersyukur, seenggaknya kita pernah punya kenangan, pernah jadi orang susah. Nomor 4. Bagi kebanyakan orang tua, anak adalah hal yang paling disayangi oleh mereka. Bahkan tak jarang banyak orang tua yang meskipun anaknya dalam keadaan salah, mereka masih tetap membelanya. Padahal hal tersebut malah berdampak buruk untuk anak-anak mereka di masa yang akan datang. Seperti dalam scene ini, kita bisa melihat saat anak Kang Mus yang disuruh untuk membantu ibunya memasak, tapi ia malah mengandalkan orang lain untuk melakukan pekerjaannya. Ini adalah salah satu dampak dari Kang Mus dan istrinya yang terlalu memanjakannya. Sampai akhirnya, di sini Kang Mus menasihatinya sebagai berikut. Belajar masak buat perempuan itu bukan soal hobi. Itu keharusan.
Nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu punya rumah tangga, punya suami, punya anak, siapa yang masak? Pembantu. Kamu sudah yakin hidup kamu seperti apa di masa depan? Yakin jadi orang yang mampu bayar pembantu? Kalau suami kamu nanti lebih susah dari bapak, gimana? Kalau suami kamu nanti lebih bodoh dari bapak, gimana? Terus kalau kamu sendiri juga nggak bisa apa-apa, gimana? Nomor 5. Di dunia ini ada hal baik dan buruk. Sebagai manusia, kita berhak memilih antara keduanya. Jelas, kebanyakan orang pasti memilih hal baik, tapi dalam kenyataannya masih banyak orang yang memilih hal buruk. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Seperti di scene ini, di mana saat bos besar copet Bandung yaitu Saeb dikejutkan dengan kedatangan kakak dari mantan anak buahnya. Saat itu, sang kakak mengeluarkan kata-kata yang membuat bos Saeb terpaku sesaat. Lu yang namanya Saeb? Iya. Kalau lu mau jadi copet aja sendiri. Nggak usah ngajak-ngajak adek gua. Gua kuntau lu. Oke, itulah 5 hal positif yang bisa kita temukan dalam sinetron Preman Pensiun. Jika kalian menemukan hal positif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan buat kamu yang mau request komik, sinetron, ataupun film, jangan lupa untuk komen juga di bawah. Beli buku sama Fanta. Habis itu beli paku. Jika kamu suka videonya, jangan lupa subscribe dulu. Yaps, itulah akhir dari video kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kami Dunia Review. Goodbye.